Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Bahtiar Sibron dari kelompok 5. Saya dan teman saya Sifatika Rifda akan mempresentasikan kajian komprehensif atas implementasi PSAK pada PT Bumi Resort tahun 2019 dan 2020. Next. Next. Profil PT Bumi Resorts. Perseroan awalnya didirikan pada 26 Juni 1973 dengan nama PT Bumi Modern yang bergerak dalam bidang industri perhotelan dan pariwisata. Setelah melakukan penawaran saham perdana pada 1990 dengan kode saham Bumi, PT Bumi Modern bertransformasi dan memasuki industri minyak gas alam dan pertambangan pada 1998. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan industri pertambangan nasional, PT Bumi Modern memutuskan untuk melakukan ekspansi usaha di bidang pengolahan batu bara dan barang tambang lainnya. Pada tahun 2000, melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar, PT Bumi Modern nomor 18 tanggal 5 Juli 2000, Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT Bumi Resort Tbk. Next. Implementasi konseptual framework. Implementasi konseptual framework ada dua, karakteristik kualitatif. Terdapat 4 karakteristik kualitatif, yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan. Ada karakteristik fundamental. PT Bumi Resource melaporkan penurunan pertumbuhan pendapatan sebesar 29% dari USD 1 miliar 112,6 juta pada tahun 2019 menjadi USD 790 juta di tahun 2020. PT Bumi Resorts mengungkapkan penurunan yang cukup tinggi tersebut disebabkan oleh pandemi COVID pada 2020. Bumi mengalami kerugian bersih sebesar 339 US dollar. Next. Ya, ini overview kinerja keuangan. Ada aset. Aset pada analisis ini terlihat adanya penurunan total aset pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 sebesar 203 juta dolar sekian. Kemudian terjadi penurunan kembali pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 sebesar 183,398 juta dolar. Terus ada liabilitas. Pada analisis ini terlihat adanya penurunan total liabilitas pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 210 juta US dollar. Tetapi terjadi kenaikan pada 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 103 juta US dollar. Next. Lalu ada pendapatan. Pendapatan pada analisis ini terlihat adanya kenaikan pendapatan pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 1 juta US dollar, tetapi terjadi penurunan pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 322 juta US dollar. Lalu laba bersihnya pada tahun pada analisis ini terlihat adanya penurunan total aset pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 148 juta US dollar. Kemudian terjadi penurunan kembali pada tahun 2020 dibandingkan dengan 2019 sebesar 320 juta US dollar. Hal tersebut menyebutkan perusahaan mengalami kerugian. Next. Menurut PSAK nomor 1, laporan keuangan. Overview kinerja keuangan komparatif. Penyajian laporan keuangan PT Bumi Resource disusun berdasarkan aturan kebijakan akuntansi yang mengacu pada PSAK nomor 1. Sebagai acuan dasar penyajian laporan keuangan perusahaan. Dalam PSAK nomor 1 terdapat 5 komponen laporan keuangan, tetapi PT Bumi Resource hanya menyajikan 3 komponen laporan keuangan dengan rincian sebagai berikut. Laporan neraca posisi keuangan. Menurut PSAK nomor 1, laporan posisi keuangan memiliki 3 bagian, yaitu ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Ini penjelasannya. Aset total. Pada 2020, perseroan membukukan total aset sebesar USD 3,4 miliar. Menurut sebesar 5,1% dari tahun 2019, yaitu 3,6 miliar US dollar. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan investasi di entitas asosiasi, termasuk dividen interim
diumumkan oleh KPC. Ya ini ada ininya. Kedua ada liabilitas total per 31 Desember 2020. Perseroan memiliki total liabilitas sebesar 3,3 miliar US dollar, meningkat sebesar 3,2% dari 3,2 miliar US dollar pada 2019. Peningkatan ini disebabkan oleh kapitalisasi atas bunga pinjaman di bumi dan peningkatan utang sewa terkait pengakuan aset hak guna sehubungan dengan PSAK 73. Ketiga ada ekuitas total, perseroan menurun sebesar 68,4% dari 419,1 juta US dollar pada 2019 menjadi 132,6 juta US dollar pada 2020. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan pada harga jual dan penjualan batu bara, serta penurunan nilai aset sebagaimana disebutkan di samping. Next. Lalu ada laporan laba rugi. Menurut PSAK nomor 1, laporan posisi keuangan memiliki dua bagian yaitu pendapatan dan beban. Berikut penjelasannya. Pendapatan usaha pada 2020, perseroan membukukan penurunan pendapatan usaha sebesar 29% dari 1,1 miliar US dollar pada 2019 menjadi 790,4 juta US dollar pada 2020. Lalu ada beban pokok pendapatan. Perseroan mencatatkan beban pokok pendapatan sebesar 698,5 juta US dollar pada 2020, menurun sebesar 30,7% dari 1 miliar US dollar pada 2019. Beban usaha perseroan juga tercatat mengalami penurunan sebesar 12,8% dari 72,7 US dollar pada 2019 menjadi 63,4 US dollar pada 2020. Lalu ada catatan atas laporan keuangan. Secara garis besar, penyajian catatan atas laporan keuangan PT Bumi Resort sudah sesuai dengan PSAK nomor 1 laporan keuangan yang tidak disajikan PT Bumi Resource, yaitu ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas seharusnya disajikan karena dapat menunjukkan perubahan untuk setiap komponen ekuitas pada perusahaan. PT Bumi Resource tidak menyajikan sehingga tidak dapat diketahui alur perubahan untuk setiap komponen ekuitasnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan dari penyajian komponen laporan keuangan PT Bumi Resource di atas tidaklah lengkap sehingga berpengaruh pada kualitas laporan keuangan yang disajikan menjadi tidak maksimal. Lalu ada PSAK nomor 2 atau laporan arus kas. Menurut overview kinerja keuangan komparatif, laporan arus kas diklasifikasikan dalam 3 bagian, yaitu aktivitas operasi sebagai aktivitas penghasil utama, pendapatan entitas dan aktivitas lain. Lalu ada aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi, termasuk perolehan atau pelepasan surat berharga yang tergolong sebagai setara kas. Klasifikasi terakhir adalah aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang. Pada annual report PT Bumi Resource dilampirkan informasi mengenai laporan arus kas pada pada untuk tahun 2019 sampai berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebagai berikut. Next. Ya, analisis arus kas dari aktivitas operasi. Arus kas perseroan yang diperoleh dari aktivitas operasi menurun sebesar 69,9% dari 58 juta US dollar pada 2019 menjadi 17,5 juta US dollar pada 2020. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan terhadap pembayaran kepada pemasok, karyawan, dan lainnya. Pembayaran kepada pemerintah serta pembayaran bunga dan denda bank. Lalu ada arus kas dari aktivitas investasi. Arus kas perseroan yang diperoleh dari aktivitas investasi meningkat sebesar 443,2% dari negatif 2,6 juta US dollar pada 2019 menjadi 9,5 juta US dollar pada 2020. Peningkatan ini disebabkan oleh penurunan pembelian aset tetap. Lalu ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Arus kas perseroan yang digunakan untuk aktivitas pendanaan meningkat sebesar 18% dari 17 US dollar
pada 2019 menjadi 20,1 juta US dollar pada 2020. Next. Lalu ada PSAK nomor 14 atau persediaan. Analisis pengungkapan dan penyajian PSAK 14 adalah persediaan dinyatakan berdasarkan jumlah terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya persediaan terdiri dari seluruh biaya produksi, biaya konversi, dan biaya lain yang ditimbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto merupakan taksiran harga jual dalam kegiatan usaha. Biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan. Next. PT Bumi Resource melaporkan jumlah persediaan awal dan persediaan akhir dari batu bara pada periode 2019 dan 2020. Pada lampiran laporan tersebut terlihat bahwasannya terjadi penurunan persediaan awal dan persediaan akhir dari tahun 2019 ke 2020. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Sifatika Rifda. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang PSAK nomor 16, yaitu membahas tentang aset tetap. Analisis perusahaan terhadap PSAK nomor 16 aset tetap. Aset tetap selalu digunakan untuk menjalankan operasi perusahaan. Aset tetap memiliki kedudukan yang penting dalam perusahaan karena memerlukan dana dalam jumlah yang besar dan tertanam dalam waktu yang lama. Di dalam akuntansi, aset tetap berkaitan dengan penentuan harga perolehan aset tetap, penyusutan aset tetap, pengeluaran aset tetap, pengeluaran setelah perolehan aset tetap, pelepasan aset tetap, dan penyajian aset tetap dalam laporan keuangan. Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya itu terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Pada tahun 2019, PT Bumi melaporkan jumlah aset tetap sebesar 26 juta US dollar dan pada tahun 2020 sebesar 20 juta US dollar. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa aset tetap PT Bumi mengalami penurunan. Analisis pengakuan PSAK nomor 16. Berdasarkan catatan laporan posisi keuangan, konsolidasian, dan belanja modal, PT Bumi memiliki aset tetap yang terdiri dari bangunan, mesin dan peralatan, perabotan kantor kendaraan, dan jalan. Aset tetap diperkirakan dan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan menunjang operasional perusahaan dalam melayani konsumen. Oleh karena itu, pengakuan aset tetap perusahaan sudah sesuai dengan panduan yang dimiliki perusahaan dan tidak menyimpang dari PSAK nomor 16. Penyusutan PT Bumi dihitung menggunakan metode garis lurus karena metode penyusutan garis lurus menghasilkan beban penyusutan yang sama selama kegunaan aset tersebut untuk setiap periode pembukuan yang terjadi di suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu PSAK nomor 48 membahas tentang penurunan aset. PSAK 48 mengatur bagaimana perusahaan harus menilai dan mengakui penurunan nilai aset dalam laporan keuangannya. Aset dapat mengalami penurunan nilai jika nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh dari penggunaan atau penjualan aset tersebut di masa depan. Berikut merupakan hasil laporan keuangan pada tahun 2020 dan 2019. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, aset tetap telah diasuransikan kepada beberapa perusahaan asuransi dari semua risiko dengan nilai pertanggungan masing-masing sejumlah 263 juta US dollar dan 294 US dollar. Beban penyusutan aset tetap untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dialokasikan sebagai berikut. Dapat dilihat di situ total pada tahun 2019 lebih rendah daripada 2020. Maka dari itu, manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat hambatan dalam penyelesaian aset dalam penyelesaian.
Manajemen tidak mengakui adanya penurunan nilai aset dan berkeyakinan bahwa jumlah terpulihkan aset tetap lebih tinggi dari nilai tercatat. Selanjutnya yaitu adalah PSAK nomor 55, Instrumen Keuangan, Pengakuan dan Pengukuran. Analisis perusahaan terhadap PSAK 55. Pada PT Bumi, instrumen keuangan menggantikan PSAK 55, yaitu instrumen keuangan, pengakuan, dan pengukuran untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020 yang menggabungkan ketiga aspek akuntansi untuk instrumen keuangan, klarifikasi dan pengukuran, penurunan nilai, dan akuntansi lindung nilai. Kelompok usaha tidak menyajikan kembali informasi terkait pada tahun 2019 untuk instrumen keuangan dalam ruang lingkup PSAK 71. Oleh karena itu, informasi terkait untuk 2019 dilaporkan berdasarkan PSAK 55 dan tidak dapat dibandingkan dengan informasi yang disajikan untuk tahun 2020. Jika ada perbedaan yang timbul dari penerapan PSAK 71, telah diakui secara langsung dalam saldo laba per tanggal 1 Januari 2020. Berikut data aset lancarnya, di mana pada tahun 2020 perseroan membukukan total aset sebesar 3,4 miliar US dollar, menurun sebesar 5,1% dari tahun 2019, yaitu 3,6 US dollar. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan investasi di entitas asosiasi, termasuk dividen interim, dan lain-lain. Pengukuran setelah pengakuan awal aset keuangan. Kelompok usaha mengklasifikasikan aset keuangan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, seperti kas dan setara kas, piutang usaha, dan lain-lain, serta piutang pihak berelasi non-usaha. 1. Pinjaman yang diberikan dan piutang. Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan yang tidak memiliki kuotasi di pasar aktif. 2. Piutang usaha dan pihak berelasi. Penyisihan atas jumlah piutang yang tidak tertagih dicatat bila ada bukti yang objektif bahwa kelompok usaha tidak akan dapat menagih piutang tersebut. Penghentian pengakuan aset keuangan. Penghentian pengakuan atas suatu aset keuangan bila dapat diterapkan untuk bagian dari set keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa terjadi bila 1. Hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir. 2. Kelompok usaha mentransfer hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan atau pass-through. Penurunan nilai aset keuangan. Pada setiap tanggal pelaporan, kelompok usaha mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Bukti penurunan nilai dapat meliputi indikasi pihak peminjam atau kelompok peminjam mengalami kesulitan keuangan signifikan, wan prestasi atau tunggakan pembayaran bunga atau pokok, terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya, dan pada saat data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang, seperti meningkatnya tunggakan atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wan prestasi. Terakhir, kesimpulan dari presentasi tersebut adalah 1. Laporan yang dijadikan laporan keuangan tahunan oleh PT Bumi pada tahun 2019 dan 2020 sudah cukup jelas setelah dilakukan analisis dengan membandingkan komponen yang ada dalam laporan keuangan PT Bumi dengan komponen yang ada di dalam laporan posisi keuangan atau neraca yang sesuai dengan PSAK nomor 1. Hanya saja ada satu komponen yang tidak ada, yaitu laporan perubahan ekuitas yang membuat PSAK nomor 1 tersebut menjadi tidak maksimal. Maka dari itu, PT Bumi diharapkan untuk menyajikan sesuai dengan PSAK nomor 1 ke depannya.
Kedua, secara umum dalam kegiatan akuntansi, khususnya dalam pengelolaan PSAK nomor 2, 4, 16, 48, dan 55, PT Bumi sudah mendekati pernyataan standar akuntansi keuangan sehingga memudahkan kami dalam mengumpulkan laporan keuangan. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan?